Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo, selamat pagi pemirsa, jumpa kembali tentunya bersama saya Karo Fahmi kali ini di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat. Dan di pagi hari ini kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Dokter Wenti. Selamat pagi dokter. Pagi Mas. Pagi, dan juga ada Dokter Vera Elsamasiagian, MDket KJ SPKJ. Selamat pagi dokter. Pagi. Nah, kalau udah SPKJ ini berarti kita ngomongin tentang masalah kejiwaan ya, karena beliau adalah spesialis kejiwaan dan tema kita mengenai self diagnosis dan juga tren diagnosa populer di media sosial tentunya ya. Baik, untuk itu langsung saja mungkin ini kenapa nih dokter? Kita nanya ke dokter Samasiagian dulu nih. Kenapa mengangkat tema mengenai self diagnosis dan juga tren diagnosa populer di media sosial? Jadi benar sekali topik kita hari ini mengenai self diagnosis, di mana memang di kalangan media sosial sekarang, terutama generasi-generasi Gen Z ya sekarang yang disebut ya, ini lagi marak yang ngerasa saya ini sepertinya sakit ini, sakit itu, terutama mereka biasanya mengikuti para influencer. Jadi tren ya. Jadi kayak semacam sakit mental itu sekarang menjadi suatu tren gitu. Jadi sebenarnya agak lucu ya. Iya, gitu. iya, betul. Sakit mental ini malah jadi tren, kayak itu malah jadi kayak keren gitu menurut para Gen Z yang sekarang. Betul. Dan populernya lagi kebanyakan orang ngaku-ngaku kalau dia bipolar gitu. Ya, benar. Itu paling banyak, itu sekarang ngerasa saya bipolar. Jadi itu seperti tren gitu, bukan suatu penyakit yang seperti apa, itu malah seperti diagung-agungkan. Nah, jadi itu berbahaya ya, Dok. Ya, benar sekali. Oke, nah kalau gitu langsung aja kita akan dengerin penjelasan slide dari Dokter Vera Elsamasiagian. Silakan dokter. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Ini saya akan mengangkat topik mengenai self-diagnosis dan tren diagnosa populer di media sosial. Nah, buat teman-teman di rumah, ini mungkin sebagai pengantar aja antara kesadaran dan misinformasi nih. Jadi kadang-kadang adanya misinformasi antara para pemirsa yang di rumah dengan sebenarnya seperti apa sebenarnya yang disebut dengan ini loh sakitnya, atau ini hanya persepsi atau yang menjadi salah persepsi di antara rekan-rekan yang ada di rumah. Boleh pointernya? Nah, adapun di mana kesadaran publik ini terhadap kesehatan mental ini memang semakin meningkat, seperti adanya para pemirsa yang sekarang banyak yang mencari informasi itu dari media sosial, baik itu di TikTok, kemudian di Google, ataupun yang menjadi konten, sehingga itu sering dijadikan konten oleh pemirsa-pemirsa di rumah yang kita lihat sekarang. Nah, tren dari self diagnosis ini sendiri muncul akibat dari akses informasi itu yang mudah didapat di media sosial, kemudian juga yang menjadikan ini konten viral. Nah, yang mana konten viral ini biasanya ini dipelopori adanya influencer-influencer yang menjadi seperti tren di kalangan masyarakat. Kemudian boleh? Oke. Nah. Oke. Tolong, nah ya. Oke, tolong dibantu mungkin Dokter Wenti. Nah. Oke. Nah, di mana ini juga ada beberapa artikel nih seperti yang bisa kita lihat, salah satunya di mana ada sebuah penelitian menyatakan memang sekitar 75%, 75,3% ini pada student itu menyatakan mereka melabeli diri atau dia self diagnosis. Kemudian hal ini juga dilatar belakangi di mana dalam World Health Organization atau WHO sendiri itu menyatakan bahwa gangguan kesehatan mental itu semakin hari memang semakin memuncak, yaitu sebanyak 13% atau 970 juta orang secara global. Kemudian juga ini banyak didapati oleh remaja, yaitu sekitar 34,9% atau setara dengan 15,5 juta remaja di Indonesia. Oke.
Berarti kalau self diagnosis ini sendiri mereka mendiagnosa dirinya sendiri. Dia mendiagnosanya sendiri. Oke, Jadi nah itu dia tidak termasuk ke gangguan jiwa kalau dia udah masuk ke ranah oh saya bipolar nih gitu kan. Berarti dia mengaku-ngaku dong gitu. ya sebenarnya dia seperti ngerasa sepertinya saya bipolar atau seperti saya depresi seperti itu. Nah, untuk hal itu sebenarnya itu harus dievaluasi lagi oleh profesional. Oke, baik. Berarti Karena- jangan sampai mendiagnosa diri sendiri ya Bu ya. Karena pemahaman antara orang awam dengan medis sendiri itu pasti berbeda. Betul. Gitu. Karena kita punya kriteria-kriteria khusus seperti itu. Oke, next mungkin. Nah, media sosial sebagai psikolog publik. Nah, platform seperti TikTok, Instagram, Twitter itu memang mempopulerkan isu dari mental health sendiri. Seperti kalau kita cari nih, ada hashtag seperti yang lagi viral ADHD di TikTok, kemudian mental health awareness. Nah, itu akan muncul banyaknya orang-orang yang ngetek untuk tentang kesehatan mental ini sendiri. Nah, tapi hal ini memang sering tanpa validasi dari profesional, Ya. seperti itu. Nah, ini salah satu yang bisa kita cari ini di TikTok, adanya kalkulator kesehatan mental. Ternyata memang masyarakat sekarang ini terutama di 2024 yang mulai adanya seperti apa nih di online kalkulator kesehatan mental ini mereka mendiagnosa diri mereka. Seperti ada poin-poinnya tersendiri, nanti mereka menyatakan iya akhirnya muncul saya sakitnya ini, saya sakitnya itu. Sementara dari pemahaman si kalkulator ini sendiri sebetulnya ini benar bagus sebenarnya untuk sebagai screening awal. Namun untuk kedepannya tata laksana kedepannya ini memerlukan evaluasi dari profesional. Nah, yang mana ketika mereka melakukan evaluasi atau kalkulator kesehatan mental ini biasanya mereka akan men-share di media sosial dengan harapan biasanya mereka mengharapkan adanya dukungan, kemudian simpati, perhatian dari pengguna-pengguna lainnya. Makanya memang ketika kita men-share di media sosial itu semakin populer, semakin tinggi influencer banyaknya followersnya itu akan semakin banyak yang ngelihat dan itu yang dicontoh oleh masyarakat tadi. Sementara itu tadi belum tentu benar diagnosanya atau seperti apa. Memang ada poin positifnya dan ada poin negatifnya. Ketika kita melakukan evaluasi kalkulator tadi, ini kan akan menjadi screening awal kita. Artinya memang positifnya akan menjadi langkah yang tepat untuk merawat diri sendiri. Jadi kita lebih aware terhadap diri kita. Sementara langkah ataupun negatifnya ini akan mempengaruhi persepsi diri ketika kita ngerasa sepertinya saya ini depresi, akhirnya dia ngerasa rendah diri, murung, nggak mau keluar rumah, dan akhirnya ini akan menyebabkan adanya interaksi sosial itu semakin berkurang di lingkungan masyarakat. Nah, inilah yang menjadi poin-poin penting kita harus melakukan evaluasi ke profesional tadi, apakah benar, seperti apa yang terjadi di diri kita ini. Apakah memang kita mengalami gangguan mental atau tidak? Oke, jadi berarti baiknya jangan mencari informasi ke media sosial gitu ya Bu ya? Iya, tapi kalau untuk screening awal sekedar sepertinya saya ada gangguan jiwa, iya atau enggak, ya langkah awalnya ketika kita ngelihat, sepertinya poin saya mencukupi nih, lanjutlah ke profesional. Betul. Tapi dok, berarti kalau kalkulator kesehatan mental itu poin-poinnya valid atau sebenarnya itu lebih banyak ke mitos? Nah, iya benar. Sejauh ini memang sepertinya belum ada validasi. Jadi memang belum ada penelitian lebih lanjut seperti apa gitu. Oke, tapi kalau dokter udah ngelihat kalkulator kesehatan mental ini sendiri belum sih poin-poinnya itu benar adanya seperti yang kita pelajari di medis ya kan, di dokter kejiwaan atau wah ini kayaknya nggak sama sekali nih, nggak masuk sama sekali nih gitu. Jadi memang bahasa-bahasa dia ini seperti memang bahasa-bahasa yang ada di medis, cuman kan memang untuk penegakan suatu diagnosis atau screening awal itu dia ada poin-poin tertentu. Nah, ini biasanya memang harus divalidasi dulu nih. Harus memang benar-benar yang menyatakan ada poinnya, berapa jumlah skornya. Kalau ini memang hanya untuk screening awal sementara saja yang memang belum tervalidasi. Oke, baik. Kalau gitu kita akan lanjutkan nanti dokter, kita jeda iklan dulu ya. Baik pemirsa, tentunya tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat setelah jeda pariwara berikut.